kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati kami mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan tentang penabur dan penuai. Kami bersyukur Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi penuai-penuai juga di akhir zaman ini. Kami percaya hidup kami akan berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terus beracara, bekerja malam hari ini, urapi hamba-Mu dan jamah setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Kita yang percaya berkata, amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menyambung pelajaran kita tentang menjadi seorang penabur dan penuai yang maksimal di dalam Tuhan. Sudah bisa lihat materinya ya? Ya, sebentar ya. Oke. Nah, kita akan lanjut pelajaran kita pada malam hari ini. Nah, saudara, kita akan belajar. Minggu kemarin kita belajar bahwa firman Tuhan menegaskan hari-hari ini adalah hari-hari tuaian yang sudah siap dituai, tuaian sudah menguning. Kita perlu mata hati kita, mata rohani kita dibuka untuk melihat tuaian di sekitar kita yang sudah menguning. Nah, malam hari ini kita mau belajar ada tanda-tanda yang tuaian yang siap kita tuai. Jadi kalau kita tahu tanda-tanda ini ada kepada seseorang, entahkah teman dekat kita, siapapun, nah itu merupakan persiapan bahwa Tuhan akan membawa orang tersebut datang kepada Tuhan. Nah, kita berdoa supaya Tuhan bisa pakai hidup kita. Nah, saudara, tanda yang paling umum yang sering terjadi ketika Tuhan menjamah seseorang itu dimulai ketika ada krisis. Ada sebuah krisis. Nah, krisis, banyak orang, termasuk orang-orang Kristen pun, tidak bisa mengatasi krisis dengan benar. Karena kalau krisis itu kita diperhadapkan dengan bahaya dan diperhadapkan dengan kesempatan. Nah, sayangnya banyak orang melihat krisis atau menghadapi krisis sebagai bahaya. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita menuai orang-orang yang sedang ada di dalam sebuah krisis. Nah, krisis ini pasti terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Dia tidak peduli, entahkah dia orang Kristen, entahkah dia bukan orang Kristen, entahkah dia laki atau perempuan, krisis itu pasti terjadi. Karena krisis itu adalah sesuatu yang normal yang akan dihadapi oleh setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Kenapa ada krisis? Karena segala sesuatu mengalami perubahan. Karena tidak ada yang kekal di dalam dunia ini kecuali firman Tuhan. Nah, krisis ini pasti terjadi, perubahan ini pasti terjadi. Nah, tadi yang saya katakan bahwa banyak orang-orang tidak bisa menghadapi krisis dengan benar. Nah, inilah kesempatan untuk kita bisa menjangkau mereka bagi Tuhan. Nah, krisis apa saja yang menjadi tanda yang terjadi dalam kehidupan tuaian yang sudah siap dituai. Nah, kalau kita lihat bahwa manusia itu kan terdiri dari roh. Jadi dia sebetulnya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, soul, dan tinggal di dalam tubuh body. Nah, saudara, krisis ini terjadi di 3 bagian ini. Terjadi di rohnya, artinya di kerohaniannya, terjadi di jiwanya, terjadi juga di tubuhnya. Nah, inilah tanda-tanda tuaian. Kalau terjadi krisis di antara salah satu di antara 3 hal ini kesempatan untuk kita menabur sesuatu dalam hidup mereka. Dan kalau kita sudah menabur, ini kesempatan untuk kita menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Nah, kita akan bahas, saudara, satu persatu. Nah, krisis yang terjadi dalam kerohanian. Nah, kalau kita lihat di Alkitab,
Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul, ada di kota Kaisaria ada seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius. Dia bukan orang Kristen, tapi dia suka berdoa, entah ditujukan kepada siapa, tapi tujuannya kepada Allah. Makanya satu kali Tuhan menjawab doanya dia, sedekahnya dia dengan mengutus Petrus. Sehingga melalui Petrus, si seorang perwira ini dan keluarganya, padahal dia orang Itali, namanya Cornelius, bisa percaya kepada Tuhan. Nah, krisis rohani bisa terjadi, ada orang-orang yang punya kerinduan, kehausan, mencari Allah yang benar, mencari Allah yang sejati. Nah, kita nggak tahu siapa orang tersebut. Nah, ini intervensi Tuhan. Dalam keadaan krisis rohani ini, biasanya Tuhan secara supranatural menggerakkan hati anak-anaknya untuk datang kepada orang-orang tersebut. Nah, sebetulnya di bangsa kita ini banyak, saudara, orang-orang seperti itu. Jadi krisis kerohanian, dia nggak tahu mau menyembah kepada siapa, dia nggak tahu mau percaya kepada siapa, dia naikkan doa aja, naikkan doa. Mungkin dia bilang kepada Allah yang hidup, dia nggak sebutkan namanya, dia nggak sebutkan siapanya, pokoknya dia mau tujukan itu kepada Allah yang hidup. Nah, saudara, tanda-tandanya adalah orang ini tidak fanatik. Tanda-tandanya orang ini orang yang akrab dengan orang-orang yang percaya. Jadi nggak memusuhi, juga ya biasa-biasa, tapi di dalam kerohanian ada sebuah kehausan, kerinduan untuk percaya kepada Tuhan yang benar. Makanya Tuhan gerakkan Petrus untuk datang ke rumah Cornelius ini. Ini terjadi krisis rohani. Nah, kita lihat lagi, saudara, contoh di Alkitab ya. Nah, contoh di Alkitab. Ini kisah tentang waktu Filipus menerangkan kepada Sida-sida Ethiopia. Sida-sida, dia orang Ethiopia. Dan sebetulnya tidak termasuk orang Israel. Dan tentu tidak percaya sama Allah Israel. Bisa saja percaya dari jauh bisa. Makanya dia membaca kitab Yesaya yang dia nggak ngerti artinya apa, dan yang dia baca sebetulnya adalah tentang nubuatan tentang Yesus. Nah, ini juga intervensi Tuhan. Jadi sekali lagi, untuk kita menuai tuaian, kita perlu bergantung sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan yang bimbing kita kepada orang-orang yang memang Tuhan sudah siapkan. Sama seperti sida-sida di Ethiopia ini. Filipus menghampiri kereta yang ditumpangi oleh sida-sida tersebut yang sedang membaca kitab Yesaya, lalu terjadi dialog. Ditanya kan, apakah kamu mengerti apa yang kamu baca? Sida-sida Ethiopia bilang, bagaimana aku mengerti, karena nggak ada orang yang menjelaskannya. Filipus menawarkan diri untuk menjelaskannya, dan kalau sudah baca kisahnya, sida-sida Ethiopia ini sampai dibaptis. Ketika melihat air, dia tanya, Bu, kenapa aku nggak boleh dibaptis? Nah, saat itulah terjadi baptisan. Nah, saudara, ini namanya krisis rohani. Krisis rohani itu terjadi kepada orang-orang yang nggak tahu beribadah kepada siapa, nggak tahu harus menyembah kepada siapa, walaupun mereka sebetulnya punya agama, walaupun mereka sebelumnya punya kepercayaan, tetapi terjadi krisis yang dimana mereka kayaknya aku perlu dapat sesuatu deh, kayaknya aku perlu ketemu dengan Tuhan yang benar dah. Nah, ini contoh orang-orang yang mengalami sebuah krisis rohani. Nah, yang ketiga, di kerohanian juga bisa terjadi kepada orang-orang yang sangat fanatik juga bisa, sangat radikal juga bisa, yang membenci orang-orang Kristen. Kita sudah tahu di Perjanjian Baru kita sudah belajar tentang Saulus menjadi Rasul Paulus, di mana Saulus benci terhadap orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus dan sebagainya. Nah, dia antipati, dia fanatik, tapi Tuhan juga bisa jamah, Tuhan juga bisa lawat secara pribadi. Nah, saudara,
ini banyak ada di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Hanya kita perlu berdoa supaya kita dipertemukan dengan ketiga jenis orang ini. Nah, ya memang kalau kita bicara tentang ketiga jenis orang ini, ya paling sukar memang yang ketiga kan. Yang paling mudah, yang pertama dan yang kedua. Tapi kalau saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan, selalu ada intervensi Tuhan yang menggerakkan Petrus, menggerakkan Filipus, menggerakkan anak-anaknya untuk menjangkau orang-orang tersebut. Nah, kita berdoa supaya 100 hari lebih kita sudah berdoa buat bangsa kita Indonesia, buat kaum Care dan Ebayot, orang-orang yang menyembah berhala. Nah, kita berdoa supaya Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang ini. Ini krisis secara kerohanian. Nah, sekarang kita masuk kepada krisis secara jiwa. Nah, krisis secara jiwa ini menimbulkan stres, menimbulkan menimbulkan stres lah, depresi. Nah, ini stres ini atau krisis jiwa ini bisa terjadi dengan banyak bidang, misalnya keretakan rumah tangga, hubungan suami istri yang konflik terus dan hampir menyerah, hampir putus asa. Saudara, banyak suami-suami yang sudah putus asa, banyak juga istri-istri yang sudah putus asa. Mereka mengalami krisis di soul ini, di jiwa ini, pikiran mereka, perasaan mereka, dan ini juga terjadi bukan hanya di orang tua, suami istri, juga di anak-anak juga bisa terjadi. Anak-anak sekolah juga bisa terjadi stres karena tekanan-tekanan, pendidikan dan lain sebagainya, tekanan rumah tangga, di mana orang tuanya mungkin diktator, orang tuanya cuek, dan sebagainya. Dan ini bisa terjadi stres di krisis di jiwa ini. Juga misalnya krisis pekerjaan. Di Indonesia, belakangan ini, saudara, ada mungkin ribuan orang yang sudah di PHK. Kita perlu berdoa supaya kita dipertemukan dengan orang-orang tersebut. Nah, kalau saudara perhatikan, orang-orang yang mengalami krisis, baik kerohanian maupun di jiwa, di pikiran, perasaan, itu sangat subur. Kalau kita ibaratkan sebagai tanah, itu sangat subur sekali. Artinya gampang dituai. Kenapa? Karena mereka lagi butuh sesuatu. Tapi kalau mereka nggak ada krisis, atau krisis belum terjadi dalam hidup mereka, ya kita cuma sifatnya nabur aja, nabur. Kita nggak tahu berapa lama. Kenapa? Karena mereka belum mengalami krisis. Ada juga yang mengalami krisis, tapi mereka bisa mengatasi krisis itu dengan kekuatan mereka sendiri. Artinya apa? Ya memang belum waktunya. Mungkin hatinya masih hati yang berbatu misalnya. Nah, itu tugas kita cuma tabur. Tapi ada orang-orang yang memang sudah subur tanahnya. Hatinya sudah lembut. Tinggal dituai, saudara. Nah, ini kesempatan. Nah, saya kembali kepada krisis kerohanian. Ada dua peristiwa di Indonesia yang terjadi yang sebetulnya tuayan sangat banyak. Saya nggak sebutkan, ini tidak direkam kan ya? Tidak direkam kan? Ya. Rekam. Oh, rekam. Berarti saya mesti pakai inisial aja ya. Ya sudah rekam Pak ya. Oke. Belum? Sudah direkam Pak. Oke ya. Nah, saudara, di Indonesia beberapa kali terjadi krisis kerohanian bagi orang-orang yang antipati sama Yesus. Saudara, orang-orang tersebut difitnah, dikucilkan oleh orang-orang yang sama seagama mereka. Nah, sebetulnya terjadi krisis kerohanian di dalam hidup mereka. Nah, ini menurut sejarah gereja yang mengatakan bahwa waktu itu gereja belum siap. Sehingga orang-orang yang sudah siap dituai tersebut
waktu datang ke gereja, mereka ditolak. Gereja tutup orang-orang tersebut. Padahal orang-orang tersebut sangat subur sekali. Kenapa? Karena mereka sudah antipati dengan apa yang mereka sudah percaya begitu lama. Nah, karena benturan-benturan di antara mereka itulah yang membuat mereka terjadi krisis tersebut. Itu yang pertama. Nah, beberapa tahun yang lalu juga sampai gerakan ini ditutup karena dianggap menyimpang. Nah, ini kesempatan, saudara. Sekali lagi, tidak semua gereja siap untuk menuai orang-orang tersebut. Dan akibatnya, ya ada, yang terjangkau ada, yang terjaring ada, tapi sebagian besar mereka hilang kembali. Nah, itu yang kita perlu berdoa supaya Tuhan berikan kita kepekaan terhadap orang-orang yang sedang mengalami krisis kerohanian dan krisis kejiwaan ini. Stres ini, tekanan-tekanan begitu berat. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang ini, kita ngomong aja, nah, kita saksi aja, mereka nggak marah. Jangankan kita minta, boleh nggak saya doakan? Pasti mereka boleh, saya didoakan. Kenapa? Karena ini kesempatan mereka sudah tiba waktunya, tuayan sudah menguning ya. Nah, itu krisis di jiwa. Nah, sekarang kita masuk kepada krisis di tubuh. Salah satu contoh adalah Naaman. Naaman ini orang kafir yang bukan masuk golongan orang Israel, yang tidak percaya kepada Tuhan, pangkatnya tinggi, punya kedudukan tinggi, orang kepercayaan dari raja. Nah, satu kali dia punya penyakit kusta. Kemana-mana ke tabib, ke dukun, mungkin kalau ada pada waktu dokter, nggak sembuh penyakit ini. Hebat sih pangkatnya, kedudukannya tinggi, tapi dia menjadi malu. Kenapa? Karena kustanya nggak sembuh-sembuh. Nah, ini krisis, saudara. Orang-orang yang mengalami krisis kesehatan, saudara perhatikan baik-baik. Orang yang sudah mau mati atau sakit penyakit yang nggak sembuh-sembuh, itu tanda. Sebetulnya tanda untuk dituai. Cuma kadang-kadang kita nggak berani atau kita nggak peka terhadap orang-orang tersebut. Ini banyak saudara orang-orang yang seperti Naaman. Nah, perlu seorang budak atau gadis Israel yang diangkut oleh Naaman pada waktu berperang dengan orang Israel, lalu bekerja di rumahnya, dan gadis kecil ini menceritakan bahwa ada seorang nabi di Israel yang bisa menyembuhkan sakit penyakitmu. Nah, kita tahu bahwa Naaman berangkat ke sana, dan kalau kita simpulkan ceritanya, dia harus mandi di sungai yang kotor, dan awalnya dia nggak mau, tapi pengikut-pengikutnya, pasukannya bilang, bukankah Tuhan akan melakukan apa saja yang disuruh oleh Nabi itu walaupun sukar untuk supaya sembuh? Masa kan mandi aja Tuhan kagak mau lakukan? Naaman itu akhirnya melakukan juga perintah itu. Kenapa? Krisis. Nah, orang-orang yang sedang dilanda krisis ini mudah sekali. Mudah sekali. Untuk apa? Untuk dibawa kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya gini, banyak nggak orang-orang seperti itu? Banyak. Banyak sekali. Cuma masalahnya, seperti minggu kemarin kita belajar, kita melihat seperti Yesus melihat, atau kita melihat seperti murid-muridnya melihat. Murid-muridnya melihat tanaman padi, gandumnya masih hijau semua. Yesus melihat tuaian yang sudah menguning. Ingat, Yesus bilang, bukan kayak 4 bulan lagi musim penuai, kata kamu. Tapi aku bilang sekarang. Nah, saudara, inilah sekarang. Sekarang di masa-masa seperti ini, krisis ini terjadi di kerohanian, krisis ini terjadi juga di jiwa, krisis ini juga terjadi di tubuh, sudah. Orang-orang yang mengalami stres karena tekanan hidup, karena bangkrut.
Nah, saya pelayanan di Pria Sejati, kami menemukan beberapa ciri pria yang apa ya, yang mudah ikut camp itu, gampang tersentuh, gampang bertobat itu ya. Yaitu ada beberapa tanda. Tandanya apa? Ya, hampir tidak ketemu sih spirit ya. Kebanyakan di jiwa, tekanan, stres, tekanan. Ya, karena konflik yang terus-menerus dengan keluarganya, karena bercerai, karena anaknya lari dan sebagainya, itu terjadi krisis-krisis di kejiwaan. Ada juga yang sakit penyakitnya nggak sembuh-sembuh, ya udahlah, daripada ini saya bertobat lah, saya percaya Yesus lah. Nah, kelihatannya mereka percaya Yesus itu karena ada maunya. Nggak apa-apa, saudara, nggak jadi masalah. Kenapa? Ya karena memang begitu, mereka butuh sesuatu, butuh mujizat. Mereka butuh sesuatu, kita doakan, ada mujizat, mereka baru lebih percaya lagi. Nggak apa-apa. Tapi yang kita belajar adalah, inilah waktunya kalau kita lihat orang-orang dengan tanda-tanda krisis yang terjadi dalam hidup mereka. Yang pertama adalah krisis kerohanian. Kita belajar dari Cornelius, dari sida-sida di Ethiopia, dan kita belajar juga dari Saulus yang fanatik, yang radikal. Nah, ada di tengah-tengah kita. Nah, Bapak, kita tabur doa kita sampai satu saat kita minta Tuhan pakai kita untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah krisis kejiwaan. Kejiwaan ini bukan sakit jiwa, bukan. Stres, depresi, tertekan, putus asa, sudah kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Nggak tahu harus berbuat apa. Nah, saudara, saya lupa beberapa waktu yang lalu kali ya, habis doa, kalian membicarakan satu orang yang pernah ke tempat kita kan. Nah, tiba-tiba Teddy menceritakan bahwa orang itu sudah pindah kepercayaannya. Kenapa? Krisis. Jadi krisis itu bukan hanya terjadi di luar Kristen aja, krisis itu bisa terjadi di kalangan orang Kristen. Dan ketika krisis terjadi itu menjadi gembur tandanya. Siapa yang lebih masuk lebih dulu jadi penjangkau jiwa buat orang tersebut. Nah, itu terjadi di mana-mana. Nah, karena kita nggak bicara di kalangan orang Kristen, kita bicara di kalangan non-Kristen. Itu banyak orang-orang yang sedang mengalami krisis kejiwaan. Dan juga tubuh, kesehatan. Nah, contoh ya, di awal pertemuan saya kesaksian seorang jemaat dari teman saya yang masuk di ICU karena sakit COVID, tapi ICU-nya bangsal, ada kurang lebih 20-an orang, dan hanya 1-2 orang yang ngakunya diri Kristen. Tapi ketika dia mengalami kesembuhan, dia share, dia kesaksian, dia tantang. Siapa yang saya mau doain? Saya mau pakai nama ini. Kalau saudara mau didoakan, angkat tangan. Nah, jemaat teman saya cerita, itu semua angkat tangan. Kenapa? Lagi krisis kesehatan. Pak, nanti Pak, kalau dia percaya Yesus enggak sungguh-sungguh, cuma karena mujizat, ntar enggak kuat. Nah, kita perlu follow up lagi. Kenapa? Karena yang orang baru percaya, bertobat, ya memang perlu di follow up. Siapapun dia. Entah orang yang dalam krisis maupun yang tidak dalam krisis pun, sejak dia percaya Yesus, hari pertama dia percaya Yesus, memang perlu di follow up. Tapi kita mau bahasnya nanti itu. Tapi sekarang, saudara, inilah tanda-tanda orang-orang yang siap dituai. Saya berdoa tiap hari supaya kita, jemaat Tuhan kasih karunia, Tuhan pertemukan dengan orang-orang seperti itu. Dan kalau kita ketemu dengan orang-orang seperti itu, ingat baik-baik, itu memang waktunya mereka dituai bagi kerajaan Tuhan. Tinggal tergantung kita. Kita punya kepekaan, kita punya keberanian, kita mau keluar dari kenyamanan diri kita. Kenapa? Karena ya pasti ada rasa takut, ada macam-macam alasan. Tapi inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita menjadi penuai,
Nah, orang-orang inilah yang siap dituai. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan hati bersyukur dan berterima kasih kalau malam hari ini kami bisa belajar bahwa ada orang-orang yang memang Tuhan sudah siapkan menjadi tuayan yang sudah menguning. Mereka-mereka yang sedang mengalami krisis, baik secara kerohanian, baik secara kejiwaan maupun secara jasmani tubuh mereka. Bapak berdoa kiranya Engkau memberikan kepekaan kepada setiap kami Tuhan, supaya kami peka akan tuntunan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, dan mempertemukan kami dengan orang-orang yang memang Tuhan sudah siapkan itu. Dan Tuhan pakai kami dengan otoritas-Mu, dengan urapan-Mu dan kuasa-Mu. Jadikan kami menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini, Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Memberikan ucapan syukur dan kami berdoa. Amin. Saya minta Christian nyanyi dulu, nanti Pak Ferry akan mimpin